Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Persiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka berkat Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Kita tunduk kepala bersama. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah keluarga pagi ini datangnya dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita berbuat bakti dan menyembah Dia. Haleluya. Amin. Harapku padamu.
Shalom saudaraku, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kebaikan-Mu. Sedang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati sertai setiap kami yang mendengar. Kuduskan hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Saudaraku, hari-hari ini kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa bersekutu, ya, karena sebuah virus yang mematikan, yang membuat kita mungkin ketakutan. Virus ini beberapa waktu sudah diteliti bahwa virus ini tidak terlalu berbahaya, tetapi spiritnya sampai kepada kita, sampai membawa pengaruh yang menakutkan bagi orang-orang percaya khususnya. Dan saat ini apapun yang dialami, ya, yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, dan sampai hari ini Tuhan terus berkarya di dalam hidup saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai yang ke-24, saya akan membacakan bagi saudara. Saudara bisa membaca melalui firman Tuhan yang saudara miliki masing-masing. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20, dikatakan firman Tuhan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, saat ini kita tidak bisa bersekutu, tetapi kita hanya bisa bertemu melalui video rekaman ini. Namun saya percaya kuasa Allah tidak pernah terbatas oleh apapun. Firman Tuhan mengatakan bahwa saatnya nanti kita akan dapat menyembah dalam roh dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saatnya nanti, kapan itu saatnya? Saatnya adalah ketika Tuhan Yesus menyelesaikan misinya dan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Jadi penyembahan, jika dahulu, ya, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, ya, itu konteks ayat ini, para orang-orang Yahudi, mereka harus menyembah Tuhan di dalam bait Allah di Yerusalem. Tetapi bagaimana orang-orang yang tidak dapat ke Yerusalem? Mereka menyembah ke gunung-gunung. Nah, saatnya ini saudaraku, setelah kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak dibatasi oleh gedung, kita tidak dibatasi oleh apapun. Firman Tuhan katakan, kamu akan menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh artinya apa? Menyembah di dalam ketidakbatasan. Apapun saat ini yang membatasi kita, ada dua dimensi, yaitu ruang dan waktu. Ya, itu yang membatasi kita manusia secara jasmani. Ketika Tuhan mengatakan kamu akan menyembah di dalam roh, janji Tuhan bahwa kita akan menyembah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ya, roh Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Kita sanggup menyembah Tuhan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kita bisa menyembah Tuhan. Yang kedua, menyembah dalam roh berbicara tentang apa? Kita menyembah secara intim dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah dengan roh manusia terpisah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, naik ke surga, bangkit dan naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Roh yang terpisah tadi, roh Allah dengan roh manusia, sekarang kembali bertemu kembali. Di mana setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru
Menyembah di dalam roh berbicara tentang penyembahan yang intim, penyembahan yang memiliki satu kedalaman, tidak lagi secara jasmani yang terbatas, tetapi secara batiniah yang intim, sehingga kita menyembah Tuhan dengan satu rasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan arti menyembah dalam roh yang ketiga adalah menyembah dengan roh, berbicara tentang jiwa. Menyembah dalam roh adalah berbicara tentang menyembah dengan segenap hati kita, menyembah dengan segenap jiwa kita, menyembah dengan segenap batinnya kita. Itulah penyembah di dalam roh. Nah saudaraku, saat ini walaupun kita saat ini terbatas, ya, saudara menyembah Tuhan, saudara bersekutu di hadapan Tuhan, tidak harus ada pendeta. Saudara bersekutu di hadapan Tuhan tidak harus di gereja. Saudara bersekutu di hadapan Tuhan tidak harus kita berkumpul bersama-sama, tidak harus. Keadaan seperti ini pernah terjadi ketika zaman perjanjian baru, di mana orang-orang beriman, orang-orang percaya, mereka dicari oleh orang-orang Romawi, mereka dicari oleh orang-orang Yahudi untuk apa? Dibunuh, untuk dianiaya. Mereka harus tinggal di rumah-rumah, mereka harus berdiam diri. Tetapi penyembahan mereka tidak pernah berhenti, menyembah Yesus Kristus. Saudaraku, kondisinya sama seperti kita, cuma kemasannya berbeda. Ya. Mari saat ini saudaraku, saya menyarankan untuk kita memiliki satu mesbah keluarga. Disinilah Tuhan rindu para imam-imam Tuhan berperan. Siapakah imam-imam Tuhan? Yaitu para suami-suami. Jika suami belum mumpuni, siapa? Istri. Jika suami istri belum mumpuni dan anak mereka sudah dewasa wanita, siapa? Anak mereka. Nah saudara, jangan pernah membatasi orang. Saat ini waktunya kita bergandeng tangan di dalam keluarga kita. Menyembah di dalam roh. Kita menyembah tanpa dibatasi oleh apapun. Dan yang kedua, kamu akan menyembah di dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran apa artinya? Menyembah di dalam penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar hanya satu, penyembahan di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Allah yang benar, Allah yang pernah turun untuk menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Penyembahan yang benar, yang kedua, berbicara tentang kita menyembah berdasarkan firman Allah. Penyembahan kita bukan berdasarkan emosi. Penyembahan kita bukan berdasarkan apa kata orang. Penyembahan kita bukan berdasarkan skenario-skenario tertentu, tidak. Tetapi penyembahan yang benar, penyembahan yang berdasarkan firman Allah, yang berfondasi firman Allah, yaitu apa? Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepuasan hawa nafsu kita, bukan untuk kepuasan diri kita, tetapi untuk kepuasan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Menyembah dalam kebenaran yang ketiga berbicara tentang apa? Menyembah di dalam kesucian, menyembah di dalam satu kesejatian. Di dalam firman Allah, kata kebenaran menggunakan kata aletheia yang berarti sejati. Penyembahan yang palsu itu sebuah kejijikan bagi Allah, tetapi penyembahan yang sejati itu yang dikehendaki oleh Allah. Maka saat ini saudaraku, penyembahan yang sejati harus dimulai dari hati kita. Hati yang apa? Hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang tidak memiliki dendam apapun. Saudaraku, mari kuduskan hatimu di dalam nama Kristus Yesus. Dan mari saat ini kita memiliki penyembahan yang sejati di dalam Tuhan, menyembah di dalam roh dan menyembah di dalam kebenaran Allah. Kiranya apa yang hari ini kita dengar dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapak yang baik, hamba sudah berhenti berbicara tentang hal ini.
Tuhan berkati untuk setiap kalimat, setiap kata yang hamba-Mu sudah sampaikan. Tuhan yang memperteraikan di dalam nama Yesus, di dalam hati setiap kami yang sudah mendengar. Tuhan yang memberkati mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Saudara-saudara, setelah kita beribadah bersama di dalam rumah tangga kita masing-masing, sekarang angkatlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyertai engkau. Damai sejahtera-Nya diberikan kepadamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Dan